Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi ketemu dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara, channel yang membahas tentang naskah-naskah kuno yang ada di Nusantara. Sobat Klasik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi naskah yang ada di hadapan Sobat Klasik semuanya ini. Nah, ini nanti akan saya jelaskan beberapa halaman yang mungkin mempunyai manfaat untuk Sobat Klasik semua, entah itu manfaat untuk Sobat Klasik sendiri ataupun nanti bisa diinformasikan ke saudara, teman, dan sekitar Sobat Klasik jika merasa itu relevan dengan kehidupan para Sobat Klasik semua. Oke, silakan disimak apa penjelasan saya dan apa yang bisa kita dapatkan dari pengetahuan yang ada dalam naskah kuno ini, ya. Nah, naskah kuno ini merupakan naskah yang, kalau saya sedikit mendeskripsikan naskahnya ya, naskah ini itu naskah yang ukurannya seperti buku, ya. Kalau kalian tahu buku tulis biasanya yang buat anak-anak sekolah, buku tulis itu, nah itu seukuran, naskah ini seukuran buku tulis tersebut. Dan ini ada sampulnya, dan ketika saya menelaah mengenai naskah ini, sedikit melihat dari isinya, dari sisi sampul, kertas dan sebagainya, bahwa sampul dari naskah ini saya kira ini merupakan tambahan, ya, bukan sampul asli ketika naskah ini disusun atau disalin seperti itu, karena melihat kualitas dari sampulnya dan juga kertasnya ini tidak berasal dari tahun yang sama atau dari waktu yang sama ketika membuat teksnya, melakukan penyalinan dan juga memberikan sampulnya. Nah, itu yang saya bisa deskripsikan mengenai sampulnya. Maka terlihat sampulnya sangat bagus dan rapi, ya. Ini sampulnya dari kulit binatang, kulit hewan, dan sangat bagus dan rapi dan tebal sekali ini sampulnya. Oke, itu deskripsi tentang fisik dari sampul naskah ini. Nah, kalau mengenai fisik agak ke dalamnya, yaitu tentang kertasnya, naskah ini menggunakan kertas deluang, ya, atau daluang, ada yang menyebut deluang, ada yang menyebut daluang, yaitu kertas yang dibuat oleh masyarakat lokal Nusantara pada masa dulu yang berasal dari kulit pohon sai, ya, atau glugu. Ada yang mengenal glugu, ada yang mengenal sai. Ada beberapa istilah di beberapa daerah, beda-beda istilah. Nah, nanti bisa Sobat Klasik cari search bagaimana bentuk pohon sai atau pohon glugu yang dibuat untuk membuat kertas deluang ini. Oke, saya akan masuk ke isinya. Nah, naskah ini berisi tentang penjelasan mengenai faedah atau fadilah-fadilah membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, sebagai gambaran umum, saya jujur saya tidak menemukan siapa pengarang atau penulis naskah ini, karena naskah ini juga saya dapatkan dari hibah dari teman, ya, teman yang menghibahkan kepada saya, dan saya belum menelusuri dari teman saya itu apakah milik sendiri dari warisan keluarganya atau mendapatkan dari orang lain juga. Nah, sehingga saya tidak mengetahui mengenai identitas siapa pengarang atau penyalin dari naskah ini. Nah, akan tapi saya tidak menekankan mengenai pencarian itu, tapi yang ingin saya sampaikan kepada Sobat Klasik semua, yaitu isi dari naskah ini yang bisa bermanfaat atau relevan dengan kehidupan Sobat Klasik di masa sekarang. Oke, tadi saya sudah menyebut bahwa naskah ini menjelaskan mengenai faedah atau fadilah-fadilah membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, ada beberapa surat yang dijelaskan oleh naskah ini bahwa itu mempunyai keutamaan jika seseorang membacanya rutin, ada yang setiap hari atau tidak hanya membaca tapi juga diamalkan dalam bentuk tulisan, ditulis di kertas dan lain sebagainya. Nah, itu menurut naskah ini ada manfaat-manfaat tersendiri jika digunakan untuk kehidupan keseharian seseorang dengan menggunakan atau berlandaskan ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, silakan disimak apa yang akan saya jelaskan, surat-surat apa saja yang menurut naskah ini mempunyai keutamaan atau kelebihan atau kemanfaatan untuk hal-hal tertentu. Oke. Nah,
Yang pertama, naskah ini memang tidak ada pendahuluan atau muqaddimah ya, penjelasan awal, pengantar mengenai isi teksnya, akan tapi langsung menjelaskan mengenai fadilah-fadilah Quran itu, yang hanya diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama yaitu surat Al-Ankabut. Nah, naskah ini menjelaskan bahwa di dalam surat Al-Ankabut itu ada beberapa keutamaan yang bisa dilakukan atau digunakan oleh seseorang atau sobat klasik. Nanti jika menurut sobat klasik ada manfaatnya. Yang pertama yaitu untuk dibaca. Ketika membaca surat Al-Ankabut, namun naskah ini keuntungannya atau yang akan didapatkan oleh orang yang membaca surat Al-Ankabut ini, yaitu maka akan diberikan pahala atau ditambah amali ya. Ini berarti maksudnya adalah diberikan tambahan pahala atau ada pahala tersendiri jika rutin membaca atau surat Al-Ankabut ini menjadi rutinitas wiridan setiap hari seseorang ya. Untuk lafaz surat Al-Ankabutnya, naskah ini tidak menjelaskan karena terlihat dari naskahnya yang tidak terlalu tebal, halamannya hanya beberapa halaman, sehingga naskah ini hanya menyebut nama suratnya tanpa menuliskan lafaz dari ayat dari surat tersebut. Nah, sama halnya dengan surat Al-Ankabut ini. Itu fungsi yang pertama atau keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua yaitu untuk tombol loro ini. Kaping loro tombol loro panas, yaitu untuk mengobati orang yang sedang sakit panas atau demam ya, demam. Nah, caranya tidak hanya dibaca, kalau yang pertama tadi dibaca, kalau yang kedua ini ditulis di kertas atau di kain. Ditulis di kertas atau di kain ya, dan itu setelah dituliskan maka naskah ini dicelupkan atau lafaz dari surat Al-Ankabut itu dicelupkan di dalam air. Nah, setelah itu didiamkan beberapa saat ya, tapi naskah ini tidak menjelaskan semalam, 2 malam atau berapa jam mendiamkan tulisan itu di dalam air, tapi yang jelas naskah ini hanya menjelaskan setelah dicampur dengan air maka airnya itu diminumkan atau diombe. Kalau ini bahasanya diombe, berarti kan diminumkan untuk orang yang sakit demam tersebut. Nah, berarti fungsi yang kedua yaitu untuk menyembuhkan penyakit ya, ada 2 fungsi. Sudah itu mengenai faedah surat Al-Ankabut. Yang kedua yaitu surat Ar-Rum. Nah, surat Ar-Rum yang biasanya sobat klasik sering menemukan di undangan-undangan pernikahan ya, sering menggunakan salah satu ayat dalam surat Ar-Rum. Nah, menurut naskah ini tidak menyinggung sama sekali mengenai pernikahan, perjodohan dan sebagainya, tapi hanya satu keutamaan yang disampaikan naskah ini, yaitu jika dibaca atau ditulis di kertas maka akan memberikan dampak atau keuntungan, yaitu rumah yang ditempeli lafaz dari surat Ar-Rum maka akan terhindar dari berbagai bahaya, mara bahaya ya. Atau jika orang tersebut setelah menuliskan surat Ar-Rum ini dan ditempel di toko ya, kalau di sini dagangan berarti kan di tempat orang tersebut bekerja, yaitu jika orang tersebut adalah berdagang maka dagangannya itu akan laris atau akan mendapat keuntungan yang besar. Nah, itu faedah atau keutamaan menggunakan surat Ar-Rum, yaitu untuk menghindari bahaya dan juga memberikan atau memberi keuntungan untuk orang yang berdagang. Nah, tidak sama sekali menyinggung mengenai pernikahan atau jodoh dan sebagainya. Berbeda dengan yang biasanya sering membaca surat Ar-Rum dalam undangan-undangan pernikahan kan ya. Kalau di sini tidak ada disinggung sama sekali dalam naskahnya. Oke, berikutnya yaitu tentang keutamaan dari surat Yasin. Nah, surat Yasin ini tidak asing ya untuk sobat klasik semua yang sering mendengar surat Yasin di daerahnya, yaitu kelompok ibu-ibu atau bapak-bapak pengajian itu sering dengan membaca surat Yasin bareng-bareng, atau dalam tradisi masyarakat yaitu malam Jumat membaca surat Yasin. Nah, disunahkan membaca surat Yasin, dianjurkan. Nah, naskah ini menyinggung surat Yasin juga. Yang pertama yaitu
apabila seseorang membaca surat Yasin diwoco bendino, berarti dibaca setiap hari. Jika seseorang itu menjadikan surat Yasin ini wirid dan setiap harinya, yaitu selalu dibaca setiap hari minimal 1 kali, maka naskah ini menjelaskan bahwa orang yang mengamalkan surat Yasin sebagai wirid tiap hari itu, maka nanti matinya, meninggalnya yaitu mati syahid. Nah, naskah ini menjelaskan mati syahid berarti meninggalnya nanti meninggal dengan baik ya, yaitu mati syahid. Itu faedah yang pertama atau keutamaan yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang merutinkan atau menjadikan wirid ping 41 ya, berarti dibaca 41 kali tengah malam dibaca 41 kali setiap tengah malam, maka dan dilanjutkan dengan bacaan ini, ada bacaan tambahan setelah membaca Yasin 41 kali, yaitu ya mangkola lisyai kun fayakun. Nah, jika ditambah membaca potongan lafaz itu, maka menurut naskah ini apa yang menjadi hajatnya atau apa yang diharapkan itu nanti akan dikabulkan, seperti itu. Nah, itu ada berarti surat Yasin digunakan sebagai wiridan ya, tidak dituliskan seperti surat Ar-Rum sama Ankabut yang tadi, tapi ini dibaca sebagai wirid. Yang kemudian yaitu surat Shofat. Nah, surat Shofat setelah Ankabut, Rum, Yasin, yaitu naskah ini menjelaskan surat Shofat, yaitu untuk dibaca dan ditulis lagi. Kalau Yasin tadi hanya dibaca, kalau Shofat ini dijelaskan ditulis dan dibaca. Kalau dibaca, apabila orang mewiridkan surat Shofat ini, sering membaca surat Shofat, maka keuntungannya yaitu dijauhkan dari godaan setan, diadohke maring setan. Nah, berarti dijauhkan dari godaan setan-setan seperti itu. Nah, apabila ditulis di kertas atau di kain dan ditaruh di dalam lemari nih, jerone lemari, berarti ditaruh di dalam lemari, maka orang yang menuliskan atau mengamalkan surat Shofat tadi itu yang ditaruh di lemari itu, maka akan dijauhkan dari gangguan jin. Nah, ini berarti surat Shofat ini lebih ke arah gangguan-gangguan yang bersifat gaib ya, setan, jin tadi itu. Dua faedahnya. Itu surat Shofat. Nah, yang terakhir yaitu surat Zukhruf. Nah, surat Zukhruf itu ada beberapa faedah yang didapatkan jika membaca atau menuliskan menggunakan surat Zukhruf ini. Yang pertama yaitu apabila ditulis lalu dimasukkan ke dalam botol